Pemirsa, kita beralih ke bencana lainnya untuk mengupdate informasi mengenai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa yang kembali mengalami erupsi pada Sabtu petang. Awan panas guguran meluncur deras dari puncak Semeru sejauh 4,5 km. Beginilah pemirsa video amatir erupsi Gunung Semeru yang berhasil direkam warga Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Prarojiwo, Lumajang yang berjarak kurang lebih 11 km dari puncak Gunung Semeru. Asap putih kehitam-hitaman bercampur abu vulkanik terlihat membumbung tinggi di sepanjang hilir sungai Curah Kobokan serta terbawa angin yang mengarah ke sisi utara. Akibat erupsi Semeru ini, sebagian warga Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang dan juga Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh mulai mengungsi secara mandiri. Hingga berita ini dikabarkan, awan panas guguran Semeru masih terjadi namun masih aman dari pemukiman warga. Pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kita dan Nachota Yesida di Lumajang, Jawa Timur. Nachota, untuk saat ini kondisi para warga di sana seperti apa? Ya, Maria, ini saya berada di salah satu desa di Lumajang bernama Desa Tawon Songo, dan ini kondisinya jaraknya hanya sekitar 4,9 kilometer saja dari Gunung Semeru. Dan kalau dilihat di belakang saya ini, bahkan kampung ini atau desa ini penuh dengan debu atau abu vulkanik yang turun atau jatuh pada kemarin petang. Bahkan tidak hanya kemudian daun, ini juga rumah, genteng, bahkan juga perkebunan seperti kopi ini juga nampak dijatuhi ataupun juga penuh dengan abu vulkanik yang turun pada kemarin petang. Sebagai informasi, mari pemirsa, kemarin sekitar pukul 17.48 ini kemudian abu vulkanik ini erupsi Gunung Semeru dan meluncurkan awan panas dan juga abu vulkanik sepanjang 4,5 km ke sejumlah wilayah di wilayah Lumajang. Dan kalau dilihat, ini di salah satu desa tempat saya berdiri, di Desa Tawon Songo ini kondisinya memang bisa dilihat, Maria, di jalan raya, kemudian genteng-genteng juga penuh dengan debu abu vulkanik. Bahkan saya juga mendapat informasi sejumlah ternak seperti ternak unggas ayam ini mati dikarenakan memang abu vulkanik yang datang pada kemarin ini jauh lebih masif dibandingkan yang terjadi pada bulan Desember tahun 2020 kemarin. Dan kalau ini juga dilihat, ada sekitar 5 kecamatan Maria yang terdampak abu vulkanik, diantaranya ada di Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasru Jambe, Kecamatan Senduro, Kecamatan Gucialit, dan juga Kecamatan Pasirian. Dan bahkan aktivitas dari Gunung Semeru ini masih sangat fluktuatif, mengingat tadi pagi bahkan ketika kami berkunjung ke salah satu wilayah di dekat Gunung Semeru ini terdengar suara gemuruh dan juga aroma belerang yang sangat menyengat. Bahkan di desa tempat saya berdiri ini, Maria, kalau dilihat ini memang udaranya masih belum bersih, masih banyak seperti debu abu vulkanik yang kemudian ada di udara, kemudian menempel di rumah-rumah warga, menempel di genteng, di pohon, dan juga perabotan-perabotan milik mereka, sehingga yang praktis aktivitas masyarakat di sini lumpuh karena mereka juga tidak bisa ke kebun ataupun juga beraktivitas. Saya akan mencoba mengajak Maria dan pemirsa berbincang dengan salah satu warga di Desa Tawon Songo. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Rofik, selamat siang. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Rofik. Mas Rofik, mungkin ini yang kita lihat video kemarin ketika erupsi pukul 17.48 ini begitu besar. Ini kemarin kalau boleh tahu kondisinya warga di sini atau Mas Rofik ini pada saat itu sedang apa, dan ketika itu erupsi bagaimana, Mas, reaksinya? Reaksinya ketika erupsi Gunung Semeru kemarin itu warga sempat panik, terus warga sempat berlarian karena abu vulkanik itu mengarah ke arah utara, jadi mengarah ke Desa Pasru Jambe terus Senduro. Terus warga itu berkumpul, terus sempat panik lah, sempat gak karuan, sempat kucar-kacir gitu. Mas Rofik, ini infonya bahwa yang terjadi kemarin petang ini bahkan lebih masif atau lebih nampak lebih terasa dibandingkan pada Desember 2020, Mas, ya? Ya, lebih. Kalau di bulan Desember itu tidak seperti ini abunya, tipis. Kalau di sekarang itu, tahun 2021 itu lebih tebal daripada yang kemarin. Bahkan katanya juga sempat
cuaca langit gelap Mas kemarin? Ya, kalau cuaca itu gelap tidak seperti biasanya. Kalau kemarin tuh nggak gelap kalau di tahun kemarin, tapi kalau sekarang itu lebih gelap daripada sebelumnya. Mas kemarin pasti panik ketika erupsi, kemudian warga sempatkah mengungsi atau bagaimana Mas kemarin reaksinya di warga di desa Tawon Songo ini Mas? Reaksi kemarin warga sempat mau ngungsi, tapi dari salah satu desa itu mengabarkan insya Allah tidak ada kejadian apa-apa gitu Mas. Ya. Infonya juga sempat sekitar pukul 10 atau pukul 11 sempat panik karena dikabarkan ada susulan atau bagaimana Mas kemarin Mas? Kemarin jam 10 malam, sempat jam 10 sampai jam 11 itu warga sempat panik karena dikabarkan Gunung Semeru itu lava pijar turun gitu. Padahal turun dari sebelah selatan. Ya. Mas, ini sejauh ini sejak kemarin hari ini sudah ada bantuan dari pemerintah atau dari perangkat desa untuk desa ini Mas? Masih belum ada bantuan dari perangkat desa, tapi mudah-mudahan harapan dari warga sini ada bantuan dari perangkat desa ataupun di pemerintah. Kemudian ini berkaca dari tahun 2020 Desember kemarin, adakah juga bantuan pada bulan itu atau sama saja Mas seperti hari ini? Kalau bantuan sih sama aja, tidak ada, cuma ada pembagian masker itu aja sudah. Ya. Nah, ini mungkin Mas Rofik berharap, tidak hanya Mas Rofik, mungkin warga desa sini berharap pada pemerintah dan juga mungkin bantuan seperti apa Mas? Karena mengingat ini kondisinya siang ini pun, pagi ini juga masih cuacanya ataupun juga udara di sini masih sangat kotor dengan abu vulkanik Mas. Ya harapan bantuannya seperti apa ya? Seperti makanan lah, karena makanan di sini itu sangat minim, karena itu sudah. Kalau nantinya Mas Rofik dan juga warga diminta untuk mengungsi, bersedia mengungsi Mas? Bersedia mengungsi demi keselamatan warga, demi bersama. Mas Rofik, mungkin kita bisa kasih contoh bisa juga, dan juga Maria ini salah satu Mas Rofik ke belakang ini salah satu contoh bagaimana tebalnya abu vulkanik di tempat saya mengabarkan. Ini adalah pohon yang penuh dengan abu vulkanik. Nah, seperti ini pemirsa, karena memang jarak desa ini memang sangat dekat sekali dengan Gunung Semeru, dan mengingat juga banyak warga yang masih tinggal di sini belum mengungsi, hanya berkumpul di salah satu rumah, dan nantinya jika memang diminta untuk mengungsi akan mengungsi Mas ya. Iya. Namun menunggu informasi resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Lumajang. Mari ya. Nachota Yasida, Anda dapat gambarkan seberapa luas sih sebenarnya semburan abu vulkanik dari Gunung Semeru ini? Ya, Maria, seperti saya sebutkan tadi bahwa semburan abu vulkanik dari Gunung Semeru ini meliputi setidaknya 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, yakni di Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasu Jambe, Kecamatan Sunduro, Kecamatan Gucialit, dan Kecamatan Pasirian. Dan mengingat ini juga kondisi Gunung Semeru masih fluktuatif, bahkan kalau dilihat lebih dekat di sekitar Gunung Semeru ini juga masih terjadi gemuruh, kemudian aroma abu belerang yang sangat pekat. Ini kemudian masyarakat memang diminta untuk waspada, tidak beraktivitas di jarak yang dekat dengan Gunung Semeru, tidak ada aktivitas perkebunan di dekat gunung ataupun juga pendakian, mengingat saya sebutkan tadi masih sangat fluktuatif, dan juga memang bahkan kalau dilihat di layar kaca Anda Maria ini udara di wilayah tempat saya menggambarkan masih sangat kotor, dan di belakang saya ini ada sejumlah petugas yang kemudian sepertinya akan membagikan masker dan juga sebuah bantuan yang akan diberikan ke masyarakat yang ada di sini. Mengingat saya sebutkan tadi Maria bahwa memang beberapa desa ini kondisinya sangat dekat sekali dengan Gunung Semeru. Di tempat saya mengabarkan desa Tawon Songo ini hanya berjarak kurang dari 5 km saja, dan bahkan kemarin kalau kita mereview cerita dari Pak Rofik tadi sangat gelap ketika kemudian erupsi terjadi. Jika dibandingkan dengan Desember 2020 ini lebih parah, dan bahkan juga sempat panik begitu mengungsi ke salah satu rumah warga yang lebih aman. Dan ketika juga warga panik ini kemudian masyarakat juga membutuhkan bantuan dari pemerintah ataupun juga bantuan dari pihak perangkat desa, mengingat ini memang masyarakat tidak bisa beraktivitas Maria, terbatas aktivitas di luar, kemudian berkebun pun juga tidak bisa, mengingat kebun mereka tertutup abu di kawasan desa ataupun lokasi di tempat terjadinya erupsi Gunung Semeru. Maria.
Nacota, jika kita lihat di layar kaca ini ada upaya dari pihak TNI Polri yang sedang membagikan masker kepada warga di sana. Apakah ini merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh tim di sana? Ya Maria, sebenarnya kalau melihat beberapa tadi pagi kami di lokasi yang berbeda juga sebenarnya kondisinya hampir sama, belum ada petugas ataupun juga bantuan seperti bahkan mungkin tempat pengungsian. Dan tadi pagi saya bertanya kepada beberapa orang, mereka mengungsi secara mandiri ataupun mengungsi ke lokasi ataupun ke sana keluarga mereka yang lokasinya jauh lebih aman. Dan kalau melihat siang ini atau menuju siang sekitar pukul 9 memang kami melihat sejumlah petugas sudah mulai masuk ke desa-desa terpencil, ke desa-desa yang dekat dengan Gunung Semeru. Setidaknya mereka sudah membagikan masker, kemudian mendata, dan nanti apakah kemudian mereka akan diminta untuk mengungsi, mengingat yang saya sebutkan tadi di awal bahwa kondisi Gunung Semeru masih sangat fluktuatif, tidak bisa dijamin apakah sudah aman atau nanti ada susulan. Nanti memang diharapkan warga juga mau berharap agar nantinya ada upaya mengungsi atau diberikan tempat pengungsian yang layak ke lokasi yang lebih aman, termasuk juga mengenai makanan dan juga bantuan lain, mengingat di sini juga banyak sekali Maria anak-anak kecil yang tinggal di desa ini dan tentunya butuh perlindungan di mana Gunung Semeru kondisinya masih belum cukup stabil jika dirunut ke belakang bulan Desember kemudian erupsi dan sempat berhenti beberapa pekan, dan di awal Januari 2021 ini kemudian kembali erupsi seperti yang terjadi pada kemarin sore hingga pada hari ini. Maria. Ya, Nacota Yazida melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan di sana rekan-rekan. Pemirsa, kita juga akan mengajak Anda bergeser sedikit masih di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama rekan kita ada Muhammad Syahwan di Pos Pantau Saur Lumajang. Syahwan, bisa Anda jelaskan untuk saat ini bagaimanakah aktivitas dari Gunung Semeru sendiri di pagi hari ini? Pemirsa dan Maria, dapat saya informasikan pasca erupsi yang terjadi petang kemarin, visual Gunung Semeru sampai saat ini masih tertutup kabut. Menurut catatan data Seismograf pengamatan gunung api di Pos Saur, telah terjadi 8 letusan, 1 kali guguran, 7 kali hembusan, dan 5 kali tremor harmonik. Dalam waktu kurun 6 jam terakhir, yaitu sejak pukul 00 sampai 06.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Hal ini menandakan bahwa aktivitas Gunung Semeru masih fluktuatif, di mana status Gunung Semeru sendiri masih waspada di level 2. Dihimbau agar masyarakat maupun penambang pasir yang berada di area dam sungai aliran lahar untuk tidak beraktivitas sementara, selain tidak mendekati radius 4 km dari atas kawah. Karena kawasan tersebut masuk zona merah. Dikhawatirkan potensi bencana primer seperti kemarin, awan panas guguran masih bisa terjadi. Karena saat ini guguran lava tadi malam masih terpantau terus-menerus terjadi. Hanya saja jaraknya masih tergolong masih aman. Maria. Iya, Syahwan, tadi Anda sampaikan bahwa untuk wilayah zona merah, warga dihimbau untuk menghindari radius 4 km. Apakah kemudian semua warga yang berada di radius 4 km sudah diungsikan hingga saat ini? Radius aman adalah 4 km dari merupakan kawasan zona merah. Namun pemukiman penduduk di Lumajang ini yang terdekat terdapat di jarak 11 km. Sehingga masih di dalam zona aman atau kawasan yang masih relatif aman. Karena guguran lava pijar atau awan panas selalu terjadi di antara sekitaran 4 sampai 4 km. Sebelumnya pada waktu 1 Desember kemarin juga pernah terjadi guguran awan panas yang mencapai hampir 11 km. Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh warga setempat, terutama di 5 desa, yaitu Desa Supit Urang, Sumber Urip, Ororombo, Sumberwulu, dan Pronojiwo.
mereka selalu mengandalkan tanda-tanda alam. Jika mengetahui bencana yang susulan akan datang, mereka sudah mengerti dan siap-siap jika dianggap berbahaya, mereka langsung mengungsi mandiri, yaitu berpindah tempat ke rumah saudaranya yang dianggap aman. Namun jika kondisi Semeru dianggap biasa, mereka tetap standby di rumahnya sambil waspada jika terjadi bencana yang lebih besar. Menurut warga di kawasan rawan bencana pertama, yaitu sekitar 11 kilo atau di antara 5 sampai 11 kilo, mereka sudah menganggap aktivitas Gunung Semeru itu sudah seperti biasa. Mereka sudah mengetahui bagaimana Semeru saat ini dan jika terjadi awan panas, mereka selalu sudah mengetahui terlebih dahulu dengan tanda-tanda alam seperti di puncak Semeru terjadi mendung tebal. Iya, Syahwan, untuk pemukiman warga kan berada di radius aman ya, sekitar 11 km dari puncak Gunung Semeru. Tapi apakah sudah ada himbauan dari pihak pemerintah setempat untuk kemudian warga ini harus mengungsi? Karena kita melihat aktivitas Gunung Semeru masih cukup fluktuatif. Himbauan kepada masyarakat terus dilakukan, mereka diminta mengungsi jika terjadi bencana yang cukup besar. Mereka akan disuruh mengungsi di 3 tempat, yaitu di tempat lapangan Kajar Kuning, SDN, dan kantor desa Ororobo Pronojiwo. 3 tempat pengungsian telah disiapkan. Namun warga, masyarakat lereng Semeru ini, mereka enggan untuk mengungsi menetap karena mereka sudah mengetahui jika terjadi akan bencana datang, mereka mengungsi setiap malam saja. Tadi paginya mereka sudah balik lagi ke rumah untuk beraktivitas seperti biasa, seperti berternak dan bertani. Dan ini dilakukan sudah sejak dulu. Tadi mereka tidak pernah mengungsi sampai berlama-lama. Iya, Syahwan, kita ketahui juga bahwa mungkin warga di sana kemudian mengandalkan keyakinan melihat gejolak alam begitu. Nah, upaya-upaya apa kemudian yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk nantinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengajak warga untuk mengungsi? Sosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk mengungsi telah dilakukan terus-menerus, seperti himbauan dari pihak BMBG, jika terjadi mendung, mereka segera untuk mengungsi ke atas tanggul jika terjadi banjir lahar dingin, karena bahaya bencana sekunder seperti banjir lahar dingin sering terjadi karena saat ini curah hujan cukup tinggi. Upaya lainnya, mereka selalu diberi informasi secara cepat dan akurat melalui media sosial maupun informasi secara langsung melalui media radio dan elektronik. Artinya warga di sana masih melakukan aktivitas seperti biasa ya, Syahwan? Betul, masyarakat di sini sudah meyakini bahwa Gunung Semeru sudah seperti dianggap kondisinya biasa. Mereka beraktivitas seperti biasa, bertani, beternak. Mereka menganggap ini sebuah fenomena alam yang rutin terjadi. Namun pernah mereka masih was-was karena trauma dengan kejadian pada tahun 1994 telah terjadi erupsi yang membawa korban. Namun mereka sekarang sudah mengantisipasinya dengan cara selalu bersiaga tiap malam dengan melakukan ronda di rumahnya masing-masing atau di kelompok kampung tersebut. Baik, terima kasih banyak Muhammad Syahwan melaporkan langsung dari pos pantau Saur Lumajang, di mana untuk saat ini status dari Gunung Semeru sendiri adalah waspada level 2 dan pemukiman warga berada di area aman sehingga warga hingga saat ini masih terus melakukan aktivitas secara normal dan masih berhati-hati. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.